Selamat pagi teman-teman pemuda GKI Taman Cibunut. Sukacita sekali bahwa saya pada hari ini dan teman-teman bisa menyambut kalian semua dalam kebaktian online pada hari Minggu 27 September 2020. Saya percaya ada sukacita dalam diri kita. Saya percaya ada rasa syukur dalam diri kita. Bahwa kita bersyukur pada hari ini kita masih punya pekerjaan, kita masih bisa kuliah meskipun online, kita bekerja maupun masih WFH. Kita masih punya teman-teman dan orang tua yang sehat, kita perlu bersyukur. Maka dari itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Ku Bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Persilakan duduk. Baik, teman-teman, mentalitas menyalahkan adalah tema kita pada minggu hari ini. Sebuah tema yang mungkin dekat dengan kehidupan kita, karena sebagai makhluk sosial yang sering sekali berinteraksi dengan sesama, tentunya pasti keadaan tidak selalu baik. Pasti ada yang namanya clash atau bersitegang. Salah satu alasannya adalah mungkin karena kita suka disalahkan oleh teman kita, ataupun kita yang menyalahkan teman kita tanpa suatu kejelasan. Itu suatu keadaan yang sangat tidak nyaman. Maka pada hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang akan dibicarakan, yaitu adalah mentalitas menyalahkan. Teman-teman, saya undang kita semua untuk mengaku dosa. Pastinya selama seminggu ini kita melakukan banyak sekali dosa, baik itu perbuatan ataupun pikiran. Saya izinkan kita semua untuk datang ke hadiratnya secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ya Tuhan untuk mengakui segala dosa yang telah kami perbuat ataupun yang kami pikirkan. Pada kesempatan kali ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui kami tidak mau menutupi segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Karena kami percaya Engkau Maha Pengasih, dan kami percaya Engkau Maha Pengampun. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang patuh dan menjalankan perintah-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah saya akan bacakan yang terambil dari Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36 sampai ke-37. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu KJ 424, ayatnya yang ke-3 dan ke-4, Yesus menginginkan daku. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman hari ini. Terima kasih atas pengalaman diajak Tuhan bicara dalam masa muda kami. Sehingga dari muda
ada pengalaman-pengalaman untuk mengasah hidup, melatih hidup, dan tidak terbiasa menyalahkan orang lain, melemparkan tanggung jawab ke pundak orang lain. Tapi seperti Kristus telah menanggung seluruh tanggung jawab, sehingga kami tidak usah dituntut karena kesalahan-kesalahan kami. Kami boleh dibebaskan dari tuntutan hukuman dan beroleh kelepasan, kesenangan, kegembiraan dalam Tuhan. Bicaralah juga kepada kami ya Tuhan melalui Matius 21, sehingga kami diperlengkapi untuk tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Kami bersyukur atas pengalaman dibebaskan dari kesalahan. Kami mohon supaya hamba-Mu yang banyak kekurangan bolehlah dipakai untuk menyampaikan kebiasaan Kristus yang tidak melemparkan tanggung jawab, tapi menanggung di atas bahunya seluruh beban, sehingga seluruh dunia diselamatkan. Kami berdoa dalam Kristus. Amin. Marilah kita membaca Matius 21 ayat 23 sampai 32. Tapi sebetulnya di kebaktian umum ada juga bacaan lain, tapi kita tidak baca di sini. Tapi nanti saya mau singgung sedikit di dalam khotbah. Matius 21 mulai ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah
Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Para pemuda gereja, ini ada beberapa orang hadir di sini, jadi saya bisa bertanya kepada yang hadir ya. Kalau yang di rumah sudah susah ditanya. Ya, coba dibaca Yehezkiel 18. Ini dibaca juga di umum, tapi kita tidak baca. Jadi saya mau pakai untuk mengantar kita kepada khotbah. Coba ya, baca Yehezkiel 18 ayat 2. Iya, ya, ayah makan mangga mentah atau buah mentah, gigi anaknya yang ngilu. Ya, ini menurut kalian ini kira-kira apa artinya? Ya, papa yang makan buah mentah, papa yang makan mangga yang mentah, gigi anaknya yang ngilu. Kira-kira apa artinya nih? Siapa yang mau coba memberi perenungan? Ada? Tuh ayat. Kira-kira betul enggak? Papa makan mangga mentah, gigi kalian yang ngilu. Betul enggak? Enggak ya? Enggak. Tapi ini dipakai orang Israel untuk menyindir. Kalau ada anak yang jelek kelakuannya, jahat, itu biasanya nunjuk ke orang tuanya. Ini sih dosa papanya nih. Ini gara-gara papa mamanya yang salah, maka anaknya kayak gitu. Ya. Makanya kalau kita mendengar kejadian ini ya, Yohanes 9, begitu. Ya, coba lihat Yohanes 9 ayat 2. Kejadiannya kira-kira ke arah itu. Silakan, ada yang bacakan. Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia melahirkan buta." Iya. Ya. Jadi ada orang buta sejak lahir. Lalu masyarakat lihat, loh, ini ada orang buta sejak lahir. Ini gara-gara dosa papanya atau dosa dia sendiri? Nah, jadi Tuhan di situ menolak. Bukan dosa papanya, bukan juga dosa orang ini. Tapi supaya ada pekerjaan Allah bisa dikerjakan. Ya. Tapi ini menarik bahwa ada masyarakat yang dengan mudah menyalahkan orang tua kalau anak-anaknya tidak baik, anak-anaknya jahat. Ya. Jadi melemparkan kesalahan pada orang lain sehingga menjadi pengadilan kepada papa mama. Ya. Nah, inilah yang didiskusikan Tuhan dengan masyarakat di dalam Yehezkiel 18. Ya. Tuhan bilang gini, tidak akan lagi ada kata-kata itu di Israel bahwa papa memakan buah mentah dan gigi anaknya ngilu. Tidak akan lagi. Sindiran itu tidak akan dipakai lagi. Tetapi setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, nanti baca ya Yehezkiel 18 seluruh pasal supaya kalian tahu ceritanya. Di situ terjadi perdebatan antara Tuhan dengan umat. Karena umat selalu terpaku pada penilaian itu. Kalau anak tidak bagus, kelakuannya jelek, papanya yang salah, mamanya yang salah. Papanya yang berdosa, mamanya yang berdosa. Makanya anaknya kayak gitu. Ya. Tapi Tuhan dalam Yehezkiel 18 itu berkata, ini tidak akan dipakai lagi. Tapi setiap orang bertanggung jawab atas
hidup dan kelakuannya, atas dirinya dan atas perbuatannya. Ya, itu didiskusikan misalnya dalam ayat 25. Seterusnya. Ya. Israel bilang gini, tindakan Tuhan tidak tepat. Ya, 29 juga. Tindakan Tuhan tidak tepat. Bahwa tidak ada lagi akibat buruk dari papa mama berdosa kepada anaknya. Ya. Mestinya dituntut pada orang tua kalau ada anaknya yang banyak kejahatan. Lalu Tuhan menjawab, tindakan saya atau tindakan kamu yang tidak tepat? Sebab saya mengatakan kalau ada seorang anak yang jahat tapi kemudian menyesal lalu bertobat, ya pasti dia selamat, pasti dia hidup, tidak akan saya hukum. Ya, jadi saya atau kalian yang tindakannya salah, tidak tepat. Ya, nah itu ada di dalam diskusi yang sangat keras antara umat dengan Tuhan mengenai papa makan buah mentah dan gigi anak-anaknya ngilu. Ya. Artinya Tuhan mau berkata, siapa yang makan buah mentah, giginya sendiri yang ngilu. Siapa yang berbuat dosa, dia sendiri yang dihukum. Tapi kalau orang yang tidak, yang berdosa itu menyesal lalu bertobat, maka dia sendiri akan dibebaskan. Ya, itulah serunya perbedaan paham antara Tuhan dengan Israel. Nah, dari situlah kita akan merenungkan orang-orang Israel yang datang menyergah Tuhan Yesus di dalam diskusi sesudah sampai di Bait Allah. Ya. Pertanyaannya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ayat 23. Ya, jadi dalam Matius 21 ini Tuhan Yesus sudah sampai ke Bait Allah. Langsung disambut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyalahkan. Siapa yang kasih kuasa kepadamu? Kuasa apa itu? Apa yang dimaksud dengan melakukan hal-hal itu? Ya, jadi dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Rupanya yang dimaksud adalah pembersihan Bait Allah di dalam ayat 12 sampai 17. Ya, rupanya itu yang menjadi sorotan. Kan Tuhan Yesus di situ marah sekali sehingga dia mengusir pedagang-pedagang uang, pedagang merpati dari Bait Allah. Dia mengusir pedagang-pedagang, dia mengambil tali, kemudian dia mengusir semua, dan anehnya semua nurut. Semua lari tunggang langgang. Ya, dan Tuhan Yesus berteriak, ini rumah Bapakku, kalian jadikan rumah penyamun. Ya, itu mengagetkan, mencengangkan. Sehingga mereka datang, siapa yang kasih kuasa begini? Dengan kuasa mana itu? Artinya ingin menyeret Tuhan Yesus ke dalam jawaban yang mudah-mudahan salah. Ya. Atau juga ingin mengecek apakah ini kuasa dari Tuhan atau bukan. Tapi Tuhan Yesus itu saudara-saudara ya, menjawabnya begini. Baik, saya mau jawab, tapi saya mau tanya dulu ya. Jawab, kalau kamu tidak bisa jawab, saya juga tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Pertanyaan saya begini. Yohanes itu, ya, atau kabar dari Yohanes itu, baptisan dari Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Ya. Itu ada di dalam ayat 25, ya. Dari manakah baptisan Yohanes? Yohanes Pembaptis maksudnya ya. Dari manakah ajarannya? Dari manakah berita yang dibawanya? Siapa yang suruh dia? Kalau kalian bisa jawab, saya mau jawab. Tapi kalau tidak, saya tidak mau jawab. Terus mereka ngobrol. Lalu disinilah terasa ingin menghindar dari tanggung jawab.
Jikalau kita katakan dari sorga, Yohanes itu dari sorga baptisannya, ajarannya dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kenapa menolak yang dari sorga? Kan kalian guru-guru agama, kalian mengajarkan firman, mestinya tahu ini Yohanes ini dari sorga. Tapi kalau kita bilang dari manusia, celaka kita. Masa ini percaya betul bahwa Yohanes ini dari Nabi Tuhan, Nabi, seorang utusan Tuhan. Wah, kan bingung ini ya. Kalau kita mau bertanggung jawab bahwa kita harus percaya kepada berita dari sorga, wah kita nanti dicecar oleh Yesus. Tapi kalau kita bilang, ini mah cuman basa-basi manusia saja, bukan dari sorga, wah kita mati dihajar sama massa. Jadi bagaimana ini kita harus menjawab? Lalu kesimpulannya apa? Kami tidak bisa menjawab. Kami tidak tahu Yohanes itu dari mana. Dan ini ditangkap Tuhan bahwa kalau begitu kamu sendiri membungkam bahwa kamu tidak akan dijawab. Kuasa manakah yang saya pakai? Dan siapa yang memberi kuasa kepadaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu? Jadi dia tidak bisa menyalahkan Yesus. Karena dia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Dengarkan ya, ada 2 anak dalam satu rumah. Anak pertama disuruh bapaknya ke kebun. Ayo ke kebun anggur bekerja. Terus dia bilang, oke Pak. Tapi tidak pergi. Karena tidak pergi, bapak ini datang ke anaknya yang kedua. Ayo kerjalah di kebun anggur. Ah, nggak mau ah. Tapi kemudian anak ini menyesal. Lalu dia pergi ke kebun anggur bekerja. Pertanyaan saya kepada kalian. Anak mana yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, ini mereka bisa jawab. Ya, pinter dia ya, mereka ya. Dia jawab dalam ayat yang ke-31. Ya, mereka jawab begini. Ya, Tuhan bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Terus mereka jawab, yang terakhir. Ya, benar ya. Ah, saya tidak mau pergi, tapi menyesal lalu pergi. Jadi dialah yang melakukan kehendak bapaknya. Tidak hanya tahu, tapi praktek. Sedangkan anak yang pertama itu ngaku, mengiyakan pergi, tapi tidak melakukan. Lalu mereka bilang, oh anak kedua yang benar. Dia yang melakukan kehendak bapaknya. Nah, di sini Tuhan Yesus masuk. Ayat 32, kembali ke diskusi mereka tadi. Kalau kita katakan dari sorga, nanti kita ditanya, kenapa kamu tidak percaya? Betul, ayat 32 Yesus sampai pada ke situ. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, kamu tidak juga percaya kepadanya. Artinya apa? Kalian itu seperti anak-anak Allah dalam kehidupan. Yaitu mengaku percaya kepada Tuhan, memberitakan firman, menata kehidupan liturgis, mengurus rumah Tuhan, membawa persembahan, menyanyi di dalam kebaktian. Kalian itu persis anak pertama ini. Bisa mengucapkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalian sangat bagus. Tapi kalian tidak mengerjakan teori-teori agamamu. Tapi pemungut cukai, perempuan-perempuan PSK ya, salah, PSK, pekerja seks komersial, itu namanya perempuan sundal. Itu tidak punya teori, jauh dari kebaktian, tidak mempunyai pengetahuan agama. Tapi mereka melihat Yohanes dan datang menyambut berita dari sorga.
Dan kalian lihat, tapi kalian tidak mau percaya. Jadi yang menyambut kabar Nabi baptisan dari sorga ini justru orang-orang yang kalian bilang jahat, jelek. Ya. Di situ ayat 32 ini seperti menampar diskusi mereka. Kalau kita katakan dari sorga, kita nanti ditanya, kenapa tidak percaya? Sampai 32 dihantam. Kamu betul-betul punya teori agama, aktif di liturgi, menyanyi, tapi tidak melaksanakan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian katakan. Kalian bukan anak Bapa, tapi orang-orang yang berdosa itu, pemungut cukai. Ya, di Israel itu ada beberapa orang yang disebut orang berdosa. Ya, lapisan-lapisan masyarakat seperti PSK, seperti gembala-gembala, itu masuk kategori berdosa. Makanya gembala itu tidak boleh jadi saksi di pengadilan. Terus pemungut cukai, orang kusta, wanita tunasusila, semua itu masuk kategori berdosa. Inilah yang menyambut Yohanes. Dan memang Tuhan Yesus dalam satu peristiwa mengatakan, kalian itu keterlaluan. Yohanes datang, Yohanes 6 bulan lebih tua dari Yesus. Yohanes datang mengajar, kalian bilang, ngapain orang bertapa, makanannya aneh, belalang, pakaiannya aneh, kulit binatang, tidak bergaul, bertapa di gurun. Ya, tapi saya datang, anak manusia datang, saya makan dengan kalian. Tapi kalian bilang, itu apa percaya, pelahap, tukang minum. Ya, jadi mau didatangkan nabi yang seperti Yohanes atau seperti saya, kalian tetap tidak percaya. Kalian hanya mencari kesalahan orang. Jadi menjadi perenungan bahwa ada orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tapi dia ingin melemparkan tanggung jawab, menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi itu. Ya. Nah, timbul pertanyaannya, kenapa ya orang kok suka melemparkan tanggung jawab? Kenapa orang suka menyalahkan orang lain? Tidak mau mengakui kelemahannya sendiri, perbuatannya sendiri seperti mereka ini. Menyanyi di liturgi, tapi tidak melaksanakan firman. Tidak mau bertanggung jawab. Ya. Ada yang mau memberi tanggapannya? Kenapa manusia suka menyalah-nyalahkan orang lain? Tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Habis dia sih yang salah, bukan saya. Habis siapa sih yang melakukan itu, bukan saya. Ya. Ada? Ada enggak mau mengatakan kenapa manusia suka ingin menyalahkan orang lain? Ya. Karena mereka pengen dirinya sendiri aman. Aman, keamanan diri ya. Ya. Kepentingannya tidak terganggu, namanya tidak masuk televisi. Ya, aman lah. Ya, kita ya, ada bupati yang ditangkap, tapi orang partai yang minta uang dari bupati itu tidak ditangkap. Jadi orang partai aman. Ya. Yang salah bupati. Ingin terhindar dari hukuman. Ingin selamat. Ingin tidak dipermalukan. Apalagi kalau kita sudah aktif di gereja ya. Kita sampai malu kalau ketahuan berbuat sesuatu yang tidak bagus. Apakah di dalam Alkitab kalian pernah baca ada orang menyalahkan juga sesamanya? Ada enggak contoh dalam Alkitab? Orang tidak mau mengaku salah tapi dilemparkan ke Tuhan atau dilemparkan ke manusia. Ada?
Pasti pernah tahu tapi lupa mungkin ya. Coba dibaca Kejadian 3. Kejadian 3. Tolong ya, ada yang bacakan ya. Kejadian 3 ayat 11, 12 sampai 14. Sampai 13 deh ya. 11 sampai 13. Kejadian 3, 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Iya, terima kasih. Ya. Jadi rupanya dari dulu ada ini kebiasaan menyalahkan orang lain. Siapa nih yang diceritakan nih? Dalam bacaan ini siapa nih kira-kira namanya? Adam dan Hawa. Siapa itu Adam dan Hawa? Nenek moyang kita yang pertama. Jadi rupanya dari awal ada tabiat, kebiasaan, watak. Saya tidak mau menanggung resiko, tidak aman. Saya salahkan. Siapa yang disalahkan Adam dalam bacaan tadi? Tuhan. Lalu yang kedua, istrinya. Dia bilang apa? Adam, kenapa kamu sampai begini, telanjang? Habis perempuan yang Tuhan bawa kepadaku, tempatkan di depanku. Tuhan sih. Nah, Tuhan sih yang saya tidak bawa-bawa, saya tidak cari-cari. Tuhan yang datang bawa kepadaku. Kemudian itulah perempuan yang menyuruh saya makan. Maka aku makan. Nah, terus Tuhan tanya ke perempuan, perempuan, kamu kenapa? Nunjuk siapa? Ular. Si ular itu yang cerdik bicaranya. Saya terpesona. Tapi sekarang semangatnya dia bilang, saya tersepona dengan si ular itu. Ini sesuatu yang mau menghindar dari hukuman. Aman saya kalau begini. Ya, pasal 16, Kejadian 16. Contoh kedua ya, orang yang nyala-nyalakan orang lain. Kejadian 16. Kejadian 16. Coba ya. Kita baca Kejadian 16 ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat yang kelima. Ada yang bacakan ya? Wah, siapa nih? Yang ngomong begitu siapa? Sarai. Sarai tahu ya? Siapa Sarai? Istrinya siapa?
Abram. Jadi Tuhan bilang, kalian akan punya anak. Tapi berhubung papa dan mama Abraham ini sudah tua, tidak mungkinlah punya anak. Nah, lalu Ibu Sarai ini mengambil kebijakan, sudahlah, karena menurut hukum boleh waktu itu, ambil pembantunya yang masih muda, namanya Hagar, serahkan ke suaminya. Ayo Pak, supaya kita punya anak. Nanti menurut hukum, anak yang lahir dari Hagar, itu akan menjadi anak Sarai. Ya, jadi, aduh janji Tuhan mah mustahil lah, kita tempuh sendiri jalan kita. Lalu dia serahkan pembantu yang masih muda, kemudian Abraham mempunyai anak dengan Hagar, dan itu bencana bagi Sarai. Begitu dia tahu hamil, maka Hagar ini menghina Sarai, ibu atau nyonya rumah. Tapi apa kata Sarai? Nih, ayat 5 tadi ya. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Di atas pundakmu lah deritaku. Padahal siapa sebetulnya yang membuat derita itu? Dirinya sendiri, Sarai sendiri. Ya, menurut hukum masyarakat boleh, tapi menurut Tuhan kamu akan punya anak sendiri. Tapi lebih percaya masyarakat daripada ke Tuhan. Ya. Lalu menyalahkan. Malah ini lebih menggelikan lagi. Dia bilang selanjutnya ya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Coba. Seorang istri mempersalahkan suaminya yang sebetulnya hanya nuruti istrinya saja. Ya. Tapi kemelut, panjang sekali ceritanya. Terjadi pengusiran, terjadi penindasan di dalam kesalahan itu. Nah, itu contoh bahwa rupanya manusia itu suka sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Nah, kita ada juga bacaan dari Filipi 2 yang dibaca di umum, tapi kita tidak baca di sini. Nasihat supaya dalam hidup bersama itu kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa yang sama, nyalah-nyalahkan orang, tidak mau memikul tanggung jawab. Ya, yaitu Filipi 2. Sayang ya, kita hanya membaca Matius, tapi di umum dibaca Filipi 2 juga. Saya mau singgung. Coba ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Dalam hidup bersama, daripada nyala-nyalakan orang, punya tabiat menyalahkan orang, coba ya, kamu pakai pikiran dan perasaan Kristus. Nah, ini yang istimewa. Apa pikiran Kristus? Apa perasaan Kristus? Walaupun dalam rupa Allah, tinggi sekali di sorga, dia turun ke bawah, mengosongkan dirinya, ya, menjadikan dirinya tidak aman, ya, menjadikan dirinya terhina, dan dalam keadaan serupa manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Dan dalam kematian itulah kamu memperoleh hidupmu. Kamu dimuliakan. Ya, jadi pikiran dan perasaan Kristus itu adalah tidak melemparkan dosa begini. Bapa, itu kan yang salah manusia. Tanggungkan aja hukuman atas mereka. Itu kan semua perbuatan mereka yang berdosa sampai melawan Bapa. Jangan saya. Tidak. Pikiran dan perasaan Kristus adalah saya turun, saya akan taruh di atas pundak saya seluruh kesalahan manusia supaya mereka bersukacita, selamat, dan memperoleh hidup.
Sehingga kematian di atas salib itu adalah kematian pengganti tanggung jawab kita untuk menyelesaikan hutang, persoalan dengan Tuhan. Sampai di salib pun Tuhan masih berdoa kepada Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu Tuhan menanggung dengan derita itu besar sekali. Supaya apa? Supaya kalian dalam hidup bersama, ayat 2-4 dari Filipi 2. Ya. Coba ya, supaya kalian itu mengalami sesuatu yang istimewa dalam hidup bersama. Ayat 2-4. Ya, silakan ada yang membacakan. Ada? Filipi 2 ayat 2-4. Filipi 2 ayat 2-4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehari sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap dirinya yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya, terima kasih. Itu. Karena kamu sudah mengenal Kristus seperti ini, pikiran dan perasaannya, cobalah dalam hidupmu bersama praktek. Maka kamu akan mengalami ini. Kasihmu sempurna. Ya, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak ada mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Kayaknya bagus, kayaknya cantik, kayaknya mulus, kayaknya bagus. Padahal sebetulnya bobrok. Tidak ada mencari pujian yang sia-sia. Dan semua menganggap diri lebih rendah dari orang lain. Semua menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Ya, semua orang tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Kepentingan orang lain juga dihargai sekali. Ya, jadi artinya bahwa di dalam mengenal Kristus, padahal waktu itu Kristus masih muda sekali, baru 30-an. Pemuda gereja kita semua didorong untuk memperhatikan tidak hanya keamanan diri, kemuliaan diri, tapi kemuliaan orang juga. Kehidupan mereka juga, kepentingan mereka juga diperhatikan. Kasihmu, satu jiwa, satu kasih. Nah, jadi pemuda gereja mestinya akan lebih bagus daripada pemuda-pemuda yang tidak bertemu Kristus. Pakailah dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan Kristus. Karena dengan seluruh beban ditaruh di atas pundaknya, maka Kristus membebaskan pundak kita dari tuntutan-tuntutan hukuman. Dengan demikian, maka suasana pergaulan pemuda gereja dalam hidupmu bersama akan mirip-mirip Kristus semua. Tidak gampang menyalah-nyalahkan, tapi mengambil tanggung jawab. Ya. Karena kadang-kadang di dalam gereja juga ada orang yang menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Ada yang menyalahkan pendeta, pendeta menyalahkan komisi, komisi menyalahkan majelis, majelis menyalahkan komisi. Sering bahwa ada konflik di dalam gereja karena orang tidak mau bertanggung jawab. Kepentingannya sendiri yang dirawat. Tapi orang lain yang harus menjadi korban. Tapi kita yang dalam Kristus sangat beda. Jangan hidup menyalahkan, tapi menurut pikiran Kristus. Menanggung tanggung jawab atas kehidupan. Amin. Ada pujian? Ya.
Jemaat diundang berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Tentang COVID pastinya, COVID-19 yang sedang kita perangi ini. Lalu kita akan mendoakan soal teman-teman kita yang kuliah online dan juga WFH. Dan tentunya kita akan mendoakan untuk gereja kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Sehingga sampai pada hari ini kami bisa bersama-sama melakukan ibadah online, kami masih merasakan tubuh yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami masih punya pekerjaan, kami masih punya rutinitas kuliah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang melakukan kuliah online di minggu-minggu ke depan. Pimpin Tuhan, semoga semangatnya terus terjaga, semoga kesehatannya terus terjaga. Pimpin, semoga kuliah online ini dapat dijalani dengan disupport oleh fasilitas-fasilitas yang baik. Pimpin Tuhan supaya ilmu-ilmu dari kuliah mereka, dari kuliah kami bisa terus kami serap walaupun dalam kuliah online. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami juga yang sedang menjalani WFH di rumah. Pimpin, semoga pekerjaan bisa selalu terselesaikan baik walaupun dari rumah Tuhan. Pimpin, semoga keadaan di kantornya juga bisa terus terasa lebih baik. Semoga pekerjaan di rumah bisa selalu dijalankan dengan kerjasama yang baik dengan teman-teman via online. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, jikalau bulan depan ataupun beberapa bulan lagi gereja kami akan melakukan ibadah fisik. Pimpin, semoga semuanya bisa berjalan dengan normal, semuanya bisa berjalan dengan baik, segala kebutuhan bisa Engkau sediakan Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk wabah yang sedang melanda dunia. Pimpin, semoga kami dapat memerangi Tuhan COVID-19 ini sampai nanti waktunya akan normal lagi semuanya Tuhan. Pimpin, semoga kami bisa menjadi rakyat yang patuh, menjadi pemuda-pemuda yang patuh dalam menjalankan perintah dari pemerintah. Semoga kami bisa menjadi pemuda-pemuda yang bisa membantu tugas-tugas yang dapat mengurangi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Teman-teman, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya berikan waktu kita semua untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan via transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau QR Code yang ada di masing-masing layar kalian sekarang ini. Mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan ini kami berikan hanya untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan,
baik yang sudah ataupun belum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kebaktian. Jika sehabis kebaktian ini kita melanjutkan aktivitas kembali dan terpaksa kita untuk pergi keluar, jangan lupa kita untuk menjaga jarak, jangan lupa kita untuk memakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Teman-teman, kita mau pakai waktu di COVID-19 ini untuk lebih intim dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang setia. Mari kita nyanyikan Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.